Ya, hari ini kita belajar di tema 5, subtema 1 ya, perjuangan para pahlawan, muatan pelajaran IPS ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan juga kerajaan Islam ya. Buku paketnya bisa dibuka halaman 72. Halaman 72. Oke. Sudah dibuka halaman 72? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Pak Widi share screen terlebih dahulu ya. Oke, share screen. Mana? Ini dia. Ya, jadi tema 5 muatan pelajaran IPS pahlawanku ya, subtema 1 ini ya harusnya ya. Oke, dimulai dari penjelasan tentang tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan juga Islam ya, supaya kita mengenal ya. Pada zaman dahulu itu tokoh-tokohnya mungkin yang kalian semua ketahui, mungkin ada Patih Gajah Mada. Ada yang tahu Patih Gajah Mada itu siapa? Ini terkenal ya. Ada yang pernah dengar enggak? Belum pernah ada ya. Oke. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang tokoh-tokohnya. Nanti bisa dibuka itu di halaman 72 dan 73 ya. Jadi pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Ya. Jadi tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Ya. Umumnya kerajaan tersebut memiliki peninggalan berupa candi, ya. Kemudian ada arca ataupun tempat ibadah. Nah ini kita lihat di sini ya. Ini ada Sultan Iskandar Muda, itu dari kerajaan Aceh. Ya. Kalau Aceh tahu ya Aceh ya, di mana Aceh itu? Mbak Asya, coba Mbak Asya. Mbak Asya, Aceh itu ada di pulau mana Mbak Asya? Di pulau. Nggak tahu. Nggak tahu. Aceh, kalau tsunami yang terjadi di Aceh pernah dengar Mbak Asya? Enggak. Enggak ya. Ya. Sumatera bukan, Pak? Ya, Aceh itu di Sumatera bagian ujung ya, itu Aceh ya. Itu ada di Pulau Sumatera ya, dulu pada tahun berapa itu tsunami bahkan terkenal di seluruh dunia ya. Itu. Jadi nanti kita pelajari tentang kerajaan Aceh, kemudian ada juga ini Sriwijaya. Sriwijaya itu berada di Palembang. Nah, raja yang terkenalnya itu adalah Bala Putra Dewa. Ini di Sumatera Selatan ya. Kalau empek-empek tahu empek-empek, pernah makan empek-empek? Pernah bikin sendiri. Nah, sendiri malah itu dari Palembang ya. Nah, mungkin yang terkenal makanannya. Kalau Aceh itu ya ada tari saman ya. Kemudian ini Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Itu dari Makassar ya. Kalau Makassar itu yang terkenal makanannya apa? Biasanya kenalnya kalau makanan-makanan ya. Makanan apa, Pak? Makanan yang gimana? Yang dari Makassar. Makassar. Ya. Makassar itu ada coto Makassar ya, coto Makassar. Kemudian ada es pisang hijau. Lah biasanya es pisang hijau itu satu set sama coto Makassar. Lah itu adalah dari daerahnya Sultan Hasanuddin. Coto Makassar. Coto Makassar belum pernah dengar coto Makassar. Coto Makassar, sop konro. Ya, ada es palu butung apa itu? Palu basah. Ya. Ikan bakar rape. Ya, pokoknya kalau makanan-makanan tahu ya. Pisang hijau, mie titi. Oke, sekarang ini kita juga belajar ini tentang Gajah Mada ya. Gajah Mada itu patih juga yang terkenal. Aku tahu, Pak. Dari Majapahit ya, Majapahit. Nah, rajanya yang terkenal Raja yang Muruk. Kemudian ada Prasasti ya, Prasasti ini dari Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu ada di Bogor.
Kalau Bogor, ada yang belum tahu Bogor? Nah, kalau Bogor itu ada di Jawa ya, itu di Jawa Barat itu ada Bogor. Ada Puncak ya, kemudian apa lagi lah itu. Nah, ini nanti kita pelajari tentang sejarahnya ya. Kerajaan-kerajaan ternyata zaman dahulu kala itu ada ya kerajaan di sana. Kalau sekarang kan di Bogor mungkin masih ada ya Istana Bogor itu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Dilihat di halaman 73. Halaman 73 ya, dimulai dari kerajaan Kutai ya, kerajaan Kutai ya, Kutai Kartanegara ya. Rajanya itu raja dari kerajaan Kutai itu ada yang namanya Raja Mulawarman ya. Coba halaman 73. Pak Widi minta tolong Mbak Kirana dibaca itu yang nomor 1. Yang nomor 1 halaman 73 yang paling atas, nama tokoh, kemudian peninggalan kerajaannya apa, ya, kemudian sikap kepahlawanannya seperti apa. Yuk dari nama tokoh dulu nomor 1 Mbak Kirana. Apa? Pak Widi tadi bilang apa? Suara Pak Widi dengar enggak? Dengar. Nah, Mbak Kirana tadi kemana? Yang 1. Raja Mulawarman. Ya. Raja Mulawarman. Terus? Ini yang ada di buku paket. 2 Raja Kartanegara. Oh, kok yang dibaca ini? Oke, sudah. Terima kasih Mbak Kirana. Oke. Oke ya. Tadi udah yang 1 kan udah tidak baca. Iya, Pak Widi minta tolongnya bacanya di buku paket, bukan di slide ya. Oke. Jadi nanti kita pelajari ada 8 ya, 8 tokoh. Yaitu Raja Mulawarman, Raja Kertanegara, ya, kemudian ada Raja Bala Putra Dewa, Sultan Iskandar Muda, Raden Patah, sampai yang terakhir itu ada Mahapati Gajah Mada. Ya. Oke. Kita mulai yang pertama. Dari Raja Mulawarman ini nanti terakhir ada soalnya ya dalam bentuk kuis. Nah, nanti kalau tidak memperhatikan tidak bisa mengerjakan. Oke, jadi diperhatikan dulu. Buat kuis. Ya. Oke, yang pertama Raja Mulawarman. Coba Mbak Asya, Pak Widi kita tolong dibacakan Mbak Asya. Saya nanya, saya ngerjainnya pakai. Yuk Mbak Asya dinyalakan mic-nya, oke? Ya. Raja Mulawarman. Ya. Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Ya. Pemeluk agama Hindu. Peninggalan Yupa. Dermawan menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Oke, terima kasih Mbak Asya ya. Jadi Raja Mulawarman itu adalah raja yang terkenal dermawan ya. Dermawan itu apa berarti? Suka membantu, suka memberi ya. Ya, ini berasal dari Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai itu berada di Kalimantan Timur ya, Provinsi Kalimantan Timur ya. Nah, ini pemeluk agama Hindu. Nah, peninggalannya itu bentuk peninggalannya ini ada yupa ya. Ini yupanya seperti ini. Nah, terkenal karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, ini Raja Mulawarman itu seperti ini kira-kira ya. Foto dari Raja Mulawarman atau gambar Raja Mulawarman. Nah, itu. Jadi dermawan ya, selain menyedekahkan 20.000 ekor sapi, dia juga terkenal pernah bersedekah emas, tanah, dan juga ternak untuk rakyatnya ya. Nah, ini Raja Mulawarman juga terkenal raja yang adil dan bijaksana. Itu untuk Raja Mulawarman. Selanjutnya ke kerajaan berikutnya. Nah, ini setelah Mulawarman, nah ini kita ke Kerajaan Singosari atau Kerajaan Singasari. Ini Pak Widi minta tolong dibaca Mbak lagi aja. Mbak Aura. Ya, dinyalakan mic-nya Mbak Aura. Raja Kereta. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya.
Kerajaan Singasari, pemeluk agama Hindu. Peninggalan Candi Singasari berhasil memelukkan Nusantara, sekaligus menolak bangsa Mongol. Ya, bangsa Mongol ya, bangsa Mongol. Nah, kalau kalian nonton film-film itu kan ada dari ini sama ya. Jadi pada zaman dahulu kala itu juga ada, pada zaman dahulu itu tetap ada yang menjajah. Jadi ini sebelum dijajah oleh bangsa Belanda ya. Jadi ini ada bangsa Mongol yang mau menjajah kerajaan Singosari. Nah, Raja Kertanegara ya, ini pemeluk agama Hindu ya, sama dengan Raja Mulawarman tadi. Nah, ini terkenal ya karena pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Ini sangat budi sekali ya dalam menjaga Nusantara ya. Bahkan berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Jadi kerajaan Singosari ini diminta untuk menjadi jajahannya atau menjadi bawahannya dari bangsa Mongol. Tapi Raja Kertanegara ini menolak ya untuk bergabung ya atau menjadi kerajaan jajahan dari bangsa Mongol. Itu Raja Kertanegara ya. Selanjutnya, nah ini ke Sumatera ya, tadi habis dari Kutai, kemudian Singosari, selanjutnya Raja Bala Putra Dewa dari Sumatera Selatan. Pak Widi minta Mbak Sasa dibaca, Mbak Sasa. Mbak Sasa, yuk. Raja Bala Putra Dewa, pemeluk agama Buddha, peninggalan prasasti kedudukan bukit, membuat Sriwijaya mencapai kejayaan kerajaan maritim yang kuat. Ya, ini ya, Raja Bala Putra Dewa ini terkenal ya dari kerajaan Sriwijaya, ya. Kemudian bisa membuat kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan. Ya, puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya itu pada saat dipimpin oleh raja yang bernama Bala Putra Dewa. Jadi sangat terkenal pada saat itu ya. Jadi sebenarnya kan banyak sekali ya kalau di kerajaan itu kan turun temurun istilahnya. Jadi anaknya nanti juga jadi raja, biasanya seperti itu. Kalau sistem kerajaan itu yang meneruskan atau generasi penerusnya itu biasanya anaknya atau sebagai putra mahkota. Lah ini pada saat Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya itu sangat terkenal sekali, bahkan bisa mencapai puncak kejayaan dan terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat. Maritim, kerajaan maritim itu apa? Ada yang tahu? Maritim. Maritim itu artinya laut ya. Jadi memiliki tentara laut yang kuat ya. Kalau sekarang berarti ya TNI Angkatan Laut berarti ya sangat kuat ya. Jadi tidak ada kerajaan-kerajaan lain yang berani menyerang Sriwijaya karena terkenal sangat kuat sekali ya. Itu Raja Bala Putra Dewa ya. Ini untuk Bala Putra Dewa ini memeluk agama Buddha. Kalau Kertanegara sama Mulawarman tadi pemeluk agama Hindu ya. Hindu. Oke, selanjutnya, nah ini masih ada Sultan Iskandar Muda, itu dari kerajaan Aceh. Nah ini mulai kerajaan Islam ya, kerajaan Islam itu ada Sultan Iskandar Muda. Ini dari Aceh ya. Kemudian lah ini peninggalannya ada Masjid Raya Baitur Rahman. Nah masjid ini terkenal kemarin pada saat terjadi tsunami di Aceh itu masjid ini tetap kokoh ya. Padahal bangunan-bangunan yang lain itu pada roboh semua bahkan hilang, tapi masjid ini tidak tahu karena apa ya.
atau karena mungkin konstruksinya yang kuat atau karena mukjizat atau apa kita tidak tahu lah. Ini bangunan ini tetap berdiri ya. Oke, kemudian selanjutnya lah ini ke Kerajaan Demak. Kalau Demak ada di sebelah kota kita ya. Ada yang belum pernah main ke Masjid Agung Demak? Udah. Ya, Demak itu sebelah kita ini sebentar lagi mau Demak. pulang ini Demak. nanti Raden. ada suara rame Raden. di sini ya. Masjid Agung Demak aku enggak pernah. Lewati doang kok. Ya, ini. Jadi raja penguasa pertama di Kerajaan Demak itu Raden Patah. Jadi raja pertama di Demak itu adalah Raden Patah. Ya. Oke, selanjutnya nah ini Kerajaan Tarumanegara ini ada di Jawa Barat. Ya, raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Nah, ini terkenal membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Ya, ini termasuk raja yang bijaksana. Ini dilanjut ya di halaman 86. Ini Pak Widi agak percepat karena habis ini ramai sekali. Namanya aja kelasnya sama. Habis ini rame, ada yang manggil pada pulang-pulang ya, kelas 1, 3, dan 5. Makanya ini Pak Widi percepat. Manggil-manggil siapa, Pak? Ya, itu dari pengumuman seperti biasa toh. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada Raja Hayam Wuruk Astagfirullahaladzim. dari Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit itu berada di Jawa Timur ya. Jawa Timur, itu Majapahit. Nah, ini patih yang terkenal itu adalah Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu bunyinya dia tidak akan makan buah palapa, coba. Yaitu di halaman 86. Ya. Terkenal dengan Sumpah Palapa ya. Jadi dia tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Lah itu. Palapa itu apa, Pak? Adalah Mahapatih Gajah Mada. Oke ya, mungkin ini sedikit untuk subtema 1 sudah dibahas Pak Widi semua. Nah, agak cepat ya. Selesai, Pak. Sudah selesai. Nah, sekarang bisa dilihat. Nah, ini ada latihan dulu sebentar. Halaman 93. Dibuka ke halaman 93. Iya. Jawaban nanti. Oke, halaman 93. Apa? Ya, nah ini kalau jumnya jam segini mesti ramenya kayak gini ya. Oke, nomor 1, salah satu peninggalan raja sudah dibuka halaman 93. Ya, peninggalan Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari. ya, jawabannya nomor 1 adalah Candi Singosari ya, Candi Singosari. Ya, nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari raja, jawabannya yang C, yaitu Bala Putra Dewa. Ini Pak Widi aja yang bahas sekalian. Kemudian nomor 3 sama 4 aja ya. Nomor 3 itu nama tokoh pahlawan yang berasal dari Kerajaan Kutai yang terkenal dengan sikap kedermawanan terhadap rakyatnya adalah jawabannya Mula Warman. Oke. Ya, Mula Warman. Kemudian selanjutnya yang nomor 4, nama patih dari Kerajaan Majapahit. Nah, siapa itu tadi yang terkenal dengan Sumpah Palapanya? Yang terakhir mau dibahas. Siapa nama patihnya? Gajah Mada. Ya, Gajah Mada. Oke, ini kayaknya sudah pada enggak konsentrasi. Oke. Kemudian untuk tugas nanti Pak Widi kirim ya. Nanti main game ya. Coba ini Pak Widi perlihatkan dulu seperti apa. Ini Pak Widi stop share dulu ya. Tugas enggak, Pak? Sebentar, diperhatikan dulu. Oke. Mana ya? Kok enggak kelihatan? Masalah apa, Pak, tadi? Sebentar. Enggak ada. Oke. Yo, ora apa-apa. Kita gentar. Oke, bisa. Lah nih. Ya. Ini terkait
materi tadi yang sudah dipelajari ya. Pak, nggak ada. Nggak ada share screen-nya, Pak. Share screen-nya nggak ada. Nggak ada sama sekali, kosong, belum. Ya, Tadi coba ada terus dilihat. hilang. Ini Sudah belum? Muter. Udah, Sudah? udah. Oke. Nanti Pak Widi share di grup WA ya. Nanti bisa dicoba nih. Pak Widi kasih contoh. Nih Pak Widi start dulu. Bunda dan Islam. Kelihatan? Kelihatan, tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Pin. Nih, enggak usah pakai suara, enggak apa-apa ini. Raja Mulawarman itu berasal dari kerajaan mana tadi Raja Mulawarman? Paruman negara dari Ya. kerajaan. Ayo, ini kan pilihannya ada Demak, Singosari, Aceh, sama Kutai. Lah ini dijalankan nanti ya. Nah, Kutai. misalnya Kutai. dari mana? Nah, awas tapi jalannya jangan sampai dimakan sama itu. Nah, ini kalau betul nanti berarti itu jawabannya betul ya. Jadi Raja Mulawarman tadi berasal dari Kutai. Nah, pertanyaan selanjutnya. Peninggalan Sultan Iskandar Muda pada masa kerajaan Aceh adalah, nah ini, misalnya Pak Widi jawab salah ini. Nah, kalau jawabannya betul tadi kan, nah dicentang lah ini. Nah, tinggal diarah-arahkan aja ya. Nanti buat mengetahui tadi pemahamannya seperti apa. Pak Widi dimakan. Nah iya, ini karena jawabannya salah. Ya, seperti Game itu. atau apa sih? Ya kayak game tapi sekaligus buat belajar ya. Tadi materinya tadi udah dipelajari. Nanti kalau nggak tahu gamenya bisa dilihat-lihat di buku. Misalnya lagi nih Pak, dilanjutkan lagi. Apa ini? Awas, Peninggalan Sultan Iskandar Muda pada masa kerajaan. Alah. Jadi sambil mikir tapi tetap ini kalian bisa dipinggir-pinggirin ya. Kalau ini nanti ketemu ini nanti kemakan. Makanya lah ini bisa muter sambil mikir cari jawaban. Mau dijawabnya apa ya? Peninggalan Sultan Iskandar Muda pada masa kerajaan Aceh. Apa ya peninggalannya ya? Naikin Nah, Pak, nggak kelihatan. Jawabannya apa jawabannya? Nanti tinggal diarah-arahin aja. Ini jawabannya yang betul kan Majid Baitur Rahman toh. Tapi kalau ke sini nanti harus hati-hati jangan sampai kemakan. Nah, itu ya bisa. Tinggal diarah-arahin aja. sih Oke. susah-susah gampang. Oke, untuk Zoom hari ini cukup sekian. Sebentar, ini Pak Aldi share dulu aja ya, yang gamenya kayak tadi. Ya, seru, Wi. Ya, dicoba aja. Nanti tinggal diarah-arahin aja. Sebentar. Susah. Terlihat susah, emang susah. Ya, Harus dipencet mau kemana yang kita mau tujuin dipencet, Pak. ya, tinggal diarah-arahin. Pakai HP bisa ya. Mudah-mudahan. Bentar. Aku pakai HP. Tapi Tidak. Laptop susah ya kayak Pakai laptop ya diarah-arahin. Sebentar, mana ini grupnya? Grup. Yang Ya, di sudah WhatsApp Pak Widi kirim di grup itu, ya. Pak. Dicoba. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Apa mau dicoba dulu di situ? Enggak, dicoba dulu. enggak. Coba diklik dulu aja, Pak Edi juga tak nyoba pakai HP, bisa enggak ini? Kita nyoba pakai HP. Tinggal diklik start yang warna biru ya. Oke. Ya, ini Pak Edi coba klik start warna biru. saya sudah ya. buka, Ya. Tinggal diarah-arahin ya. Saya sudah buka toko pada masa. Nah. Tinggal Ragam digeser ya, Pate, bisa? Farah, Aftin, Arma. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, Pak Widi cukupkan sekian. Silahkan itu bisa dicoba untuk memahami materi tema 5, subtema 1 IPS ya. Kemudian untuk besok berangkat sekolah, kita belajar IPA tentang sifat-sifat cahaya. Nah, yang punya cermin bisa dibawa, yang cewek-cewek biasanya yang punya ya. Itu apa cermin yang buat ngaca itu loh. Yang kecil di bedak atau di apa ya. Yang punya aja, kalau enggak punya enggak apa-apa. Saya Ya, besok kita praktek IPA ya tentang sifat-sifat cahaya. Saya Oke, ya. di Semarang. Saya enggak di Semarang. Ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Gimana, ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Oke,
Kemudian untuk nanti ya jangan lupa jam 11 ada English Day. Pak Yudi share nanti sebentar lagi untuk linknya ya. Oke, sebelum keluar kita tebak-tebakan dulu. Oke, rekodnya Pak Yudi selesaikan dulu.